Jadi, saya mau mereview sedikit gitu ya. Jadi sebelum apa, sebelum ini gitu, sekali lagi kita itu dalam mendesain, kalau disuruh mendesain pasti pertama itu adalah dimensinya berapa, lalu kedua tulangannya gimana gitu, tulangannya bagaimana. Nah, untuk mendapatkan berapa tulangan yang dibutuhkan, di sini kita harus tahu gaya dalamnya dulu. Jadi apapun elemennya, baik itu pelat, terus balok dan seterusnya, itu pasti kalau mendesain pertanyaannya adalah dimensinya berapa, tulangannya berapa gitu. Jadi kalau kalian diminta untuk mendesain suatu balok, pelat, kolom, pasti yang ditanya di lapangan adalah butuh kolom dimensi berapa, tulangannya berapa, butuh balok dimensi berapa, tulangannya berapa, dan juga pelat juga seperti itu. Nah, dimensi pelat ya merepresentasikan berapa tebal yang dibutuhkan gitu ya. Nah, jadi pertama dimensi, kedua adalah tulangan. Untuk menentukan tulangan yang cukup butuh gaya dalam seperti itu. Nah, untuk pelat sendiri, untuk menentukan dimensi udah pada bisa ya. Jadi kalau pelat satu arah tinggal lihat tabel, pelat dua arah kalau nggak ada balok interior bisa langsung lihat tabel juga gitu. Tetapi kalau ada balok interior dan kebanyakan kasusnya itu ada gitu ya, itu harus kita pakai iterasi alfa gitu. Nah, itu berarti baru poin 1 nih, berarti dari pertemuan 1 udah bisa kalau pelat satu arah ya, dimensinya udah dapet, tulangan udah dapet gitu. Nah, kalau untuk pelat dua arahnya gitu, nah itu baru dapat poin 1 nih, baru bisa poin 1 gitu. Nah, untuk menuju ke poin 2 dari pelat dua arah gitu, itu kita harus tahu gaya dalamnya dulu. Nah, buat mendapatkan gaya dalam ini ada beberapa cara nih. Ada cara PBI 71, ada cara PDM, dan juga ada cara EFM gitu. Ini untuk hari ini kita akan belajar yang PPI 71. Nah, ini yang kemarin ya. Jadi kita ke PPI 71. Nah, PPI 71 itu peraturan yang lama sebenarnya. Jadi nggak cuma ngomongin pelat sebenarnya, banyak banget. Termasuk bagaimana nulangin gitu. Tetapi yang masih kita pakai adalah tabel penulangan pelatnya aja. Sedangkan yang lainnya kayak bagaimana mendesain tulangan gitu ya, itu nanti kalian merefer peraturan yang baru. Jadi AS perlu sama dengan MU. Jadi ini pas ngedesain tulangan di sini itu udah peraturan baru. Jadi AS perlu sama dengan MU dibagi I, terus F yield, terus JD gitu ya. Nah, itu udah peraturan baru nih. Sedangkan PBI itu sebenarnya juga bisa sampai nulangin gitu, tetapi masih pakai tegangan gitu. Kalau ini kan LRFD ya, jadi beda ASD sama LRFD. Kalau LRFD itu selalu ada VV-nya. Kayak gini nih V gitu. Tapi kalau ASD selalu ngomongin tegangan gitu. Nah, PBI 71 tuh jadul dalam menentukan ulangan gitu ya. Jadi ini tuh masih ASD nih. Jadi dia ini juga sampai menentukan tulangan, cuma masih ASD. Nah, kita udah kalau untuk menentukan tulangan kita udah merefer peraturan baru seperti yang udah kalian lakukan ini ya. Ya, pokoknya ini tuh udah peraturan baru. Ya 2847 lah ya. 2019. Nah, refer ke sini. Nah, jadi ASD yang di PBI udah nggak dipakai, kita udah pakai seperti kalian ngulangin biasa itu, AS perlu dan seterusnya gitu ya. Nah,
yang kita pakai adalah tabelnya dari sini. Dari sini yang kita pakai cuma tabelnya untuk menentukan gaya dalam. Gaya dalam. Bukan untuk nulangin, bukan untuk nulangin. Nulangin lah ya. Gitu. Ini bukan untuk nulangin, tapi ini aja yang masih dipakai. Untuk nulangin, sekali lagi kita merefer seperti kalian biasanya itu, nah itu udah LFD, udah peraturan baru. Gitu. Ya, jadi meskipun kok ini kan 71 ya, ini kan berarti udah 50 tahun kan. Nah, gitu. Makanya ini udah nggak di-refer, tetapi tabelnya itu masih sering di-refer untuk untuk praktikal di lapangan. Jadi kadang-kadang kalau kalian di kontraktor gitu kan suka yang praktikal. Jadi kalau ngeliat tabel sekali langsung dapat gitu-gitulah ya. Nah, di sini menggunakan tabel PBI untuk gaya dalam plat itu juga lumayan praktikal gitu. Ceritanya adalah seperti itu. Nah, ini adalah cuplikan peraturannya lah ya. Jadi kalau peraturan yang tadi ini dibuka nih. Nah, ini jadi yang kita ambilkan sekali lagi cuma tabel gaya dalam untuk pelat. Nah, ini penjelasannya nih. Nanti tabel yang dimaksud adalah ini gitu. Ini sama inilah ya. Nah, tapi penjelasannya adalah ini. Jadi yang diambil cuma yang bagian menjelaskan tabel untuk pelatnya. Andrian Putra Arifin bisa tolong bacain. Andrian Putra Arifin nggak ada nih. Oke, kalau nggak ada, Citra Saabitah Salma bisa tolong bacain. Baik, Bu. Oke. Pelat persegi dengan tebal tetap menumpu pada keempat tepinya dengan beban terbagi rata. 1. Pada tepi-tepinya, pelat dapat terletak bebas, terjepit penuh atau terjepit elastis. Jepitan penuh terjadi apabila penampang pelat di atas tumpuan itu tidak dapat berputar akibat pembebanan pada pelat. Hal ini terjadi misalnya apabila di tepi itu pelat merupakan satu kesatuan monolit dengan balok pemikul yang relatif sangat kaku, atau apabila penampang pelat di atas tumpuan itu merupakan bidang simetris terhadap pembebanan dan terhadap ukuran-ukuran pelat. Jepitan elastis terjadi apabila pelat pada tumpuan itu merupakan satu kesatuan monolit dengan balok pemikulnya yang relatif tidak terlalu kaku dan sesuai dengan kekakuannya memungkinkan pelat untuk berputar pada tumpuan itu. 2. Untuk berbagai keadaan tepi pelat, di mana pada masing-masing tepi tersebut pelat dapat terletak bebas atau terjepit penuh. Momen-momen di dalam pelat dapat dihitung dengan perantaraan tabel 19.3.1 untuk nilai-nilai antara dari 1Y per 1X dapat diadakan interpolasi manual. Ya, terima kasih Citra. Jadi ini saya highlight kata-kata keyword-nya ya. Jadi pertama, itu adalah sesuai judulnya, pelat persegi dengan tebal tetap menumpu pada keempat tepinya dengan beban terbagi rata. Nah, berarti cuma buat beban terbagi rata. Jadi ini adalah batasan kalian sebenarnya. Kalau bebannya terpusat, bebannya beban garis di tengah pelat gitu, itu sebenarnya kurang tepat menggunakan tabel PPI ini gitu ya. Jadi itu adalah batasan pertama. Bebannya adalah beban merata gitu. Area load lah ya, area load. Nah, lalu kita lanjutkan ya seperti yang sudah jelaskan Citra. Jadi tepi-tepi pelat itu bisa terletak bebas, bisa terjepit penuh, bisa terjepit elastis gitu. Bedanya apa gitu? Terus udah dijelasin juga sama Citra. Jepitan penuh itu kalau
si pelat-pelatnya itu tidak dapat berputar akibat pembebanan pada pelat. Benar-benar terjepit penuh lah gitu ya. Terus misalnya satu kesatuan monolit, jadi pelatnya itu monolit sama balok gitu ya, jadi dicor bareng gitu. Dan baloknya itu relatif sangat kaku gitu, sehingga akhirnya tidak dapat berputar si pelatnya. Nah, kedua, si pembebanannya itu juga simetris. Nah, ini ya, simetris terhadap pembebanan. Gitu. Jadi, adanya balok yang super kaku gitu ya, terus dicornya monolit, dan juga pembebanannya simetris. Jadi, dia nggak bisa rotasi gitu. Jadi, misalkan pembebanan simetris itu, misalkan gini lah ya, ya ini potongan lah ya maksudnya, potongan. Jadi, di sini bentangnya sama, bebannya sama. Di sini juga bentangnya sama, bebannya sama. Jadi kalau di sini ada momennya ke sini, ini ada momen ke sini. Jadi nilainya sama. Jadi dia ini relatif nggak berotasi gara-gara nilainya setimbang gitu. Maksudnya pembebanannya simetri itu seperti itu. Nah, lalu yang kedua ya ini dicor bareng sama si balok, dan baloknya itu cukup kaku gitu, nggak cuma balok yang kecil gitu ya. Jadi tidak memungkinkan ada perputaran tadi gitu, karena baloknya kaku. Yang pertama balok kaku, yang kedua bebannya simetris gitu. Itu bisa dikatakan jepitan penuh. Nah, kedua jepitan elastis. Kalau tumpuannya itu juga dicor ya, dicor bareng gitu sama si baloknya gitu, tapi baloknya itu cuma kecil satu. Jadi misalkan ini baloknya relatif tidak terlalu kaku gitu. Jadi misalkan adalah baloknya terlampau kecil misalkan gitu ya. Misalkan cuma 200 kali 200 kan itu kecil banget ya. Gitu. 200 kali 100 apalagi itu juga kecil banget. Nah, terus sehingga ini karena tidak terlalu kaku ya si baloknya, memungkinkan pelatnya berputar pada tumpuan itu gitu. Jadi namanya jepitan elastis. Jadi ini paling kaku gitu ya. Kalau jepitan elastis itu ada balok tapi baloknya kurang kaku sehingga masih bisa muter tuh gitu. Kalau jepitan penuh benar-benar nggak bisa berotasi, benar-benar dipegangin banget sehingga tidak bisa rotasi. Nah, terus habis itu untuk poin 2-nya, bila masing-masing tepi terletak bebas atau terjepit penuh, momen-momen di dalam pelat dapat dihitung dengan tabel 1331. Gitu, 1331. Nah, ini maksudnya. Jadi, untuk yang bebas dan penuh, pakai yang 1331. Untuk yang bebas dan terjepit elastis, pakai yang 1332. Ini nggak dijelasin ya bebas itu apa. Jadi bebas itu adalah misalkan kalian tuh pelatnya cuma ditaruh doang gitu. Jadi nggak dicor barengan sama si balok gitu. Jadi kalau pelatnya cuma ditaruh doang, gambarannya nggak ada gambar ya. Jadi misalkan pelatnya cuma ditaruh doang tuh. Ini balok. Lalu pelatnya cuma ditaruh di sini. Gitu. Jadi nggak dicor bareng gitu. Kalian cuma numpu aja si pelatnya itu. Nah, ini pelat ini kan bisa berotasi ya. Kan cuma numpu aja. Jadi kalau kalian ya ini kan karena cuma naruh doang di sini, jadi bisa berotasi tuh. Nah, makanya dia dikatakan bebas gitu. Ini namanya bebas. Pokoknya bebas itu adalah memungkinkan berotasi gitu. Si pelatnya memungkinkan berotasi. Jadi contohnya apa contohnya ya?
contohnya gorong-gorong gitu, terus kalian cuma naruh pelat di atasnya. Nah, itu kalau misalkan kalian bebanin gitu, nah ini si bagian tumpuan memungkinkan adanya sedikit pergerakan dan juga rotasi gitu. Ya itulah ya contohnya biasanya gorong-gorong cuma ditaruh gitu kan, ditutup pelat gitu. Nah, jadi ada 3 ya, bebas, terus terjepit penuh sama terjepit elastis gitu. Terus sekali lagi kalau terjepit penuh, dia dicor bareng kayak gini si pelatnya. Jadi kondisinya dicor bareng gitu ya. Set 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 gitu. Ini potongan, ini potongan. Nah, jadi si pelat yang ini tuh nggak bisa rotasi gitu karena dicor bareng dan baloknya itu relatif kaku. Sama pembebanannya simetris gitu. Jadi tidak memungkinkan adanya rotasi, itu sudah terjepit penuh. Kalau terjepit elastis itu kayak tengah-tengahnya lah. Kalau bebas itu bisa bergerak, kalau terjepit penuh nggak bisa gitu ya. Terjepit elastis itu kayak tengah-tengahnya ini, di sini nih tengah-tengahnya. Jadi dianya dicor monolit juga, kayak terjepit penuh lah ya, tetapi baloknya itu relatif tidak terlalu kaku gitu. Sehingga masih memungkinkan adanya perputaran di tumpuan. Oke, jadi ada tiga perletakan gitu ya. Makanya tabelnya ada 2 nih. Kalau bebas sama penuh pakai 1331, kalau bebas sama elastis pakai 1332. Jadi kalau elastis itu dilambangkan garisnya 2 kayak gini nih. Gitu. Nah, kalau kayak gini berarti keempat sisinya terjepit elastis gitu. Sama juga ngebacanya untuk yang tabel 1331. Jadi kalau keempat sisinya terjepit penuh, nah ini berarti kondisi yang ini nih gitu. Kalau dua sisi yang terjepit penuh, nah itu dua sisinya gimana? Apakah seperti nomor 3, apakah seperti nomor 4A atau 4B gitu. Gitu. Jadi mana yang nanti pelat kalian itu seperti nomor berapa gitu. Jadi kita akan memakai seperti itu. Jadi misalkan, oh pelat kalian tuh yang ini nih, berarti ya angka-angka yang ini nih yang akan dilihat. Ya ini ya. Ini gitu. Karena kalian pelat nomor 2 gitu. Kalau pelat nomor 3 ya yang dilihat yang ini gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah LY per LX gitu. Ini LY per LX nih. LY sekali lagi adalah bentang terpanjang dibagi bentang terpendek. Kalau bentang terpanjang dibagi bentang terpendeknya adalah 1 gitu, berarti pakai yang ini misalkan gitu ya. Misalkan pelat kalian adalah pelat nomor 2, bentang terpanjang dibagi bentang terpendek adalah 1, berarti lihat yang warna biru. Nah, kalau misalkan 1,1 lihat di sampingnya gitu kan ya. Nah, kalau misalkan 1,05 nih, nah itu interpolasi gitu maksudnya. Jadi tadi yang dijelasin Citra tadi adalah ini, diperlukan interpolasi linier kalau angkanya di antaranya. Kalau ada pertanyaan nanya ya. Jihan Nur Azizah bisa tolong bacain? Bisa, Bu. 3. Untuk berbagai-bagai keadaan tepi pelat, di mana pada masing-masing tepi tersebut pelat dapat terletak bebas atau menerus atau terjepit elastis, momen-momen di dalam pelat dapat dihitung dengan perantaraan tabel 13.3.2. Untuk nilai-nilai antara dari LY per LX dapat diadakan interpolasi linier. 4. Pada tepi pelat yang di dalam perhitungan dianggap sebagai tepi yang terletak bebas, harus dianggap bekerja suatu momen tumpuan tidak terduga sebesar 0,5 dari momen lapangan di arah yang sejajar dengan tepi pelat itu atau 0,3 dari momen lapangan di arah yang tegak lurus pada tepi pelat itu. Yang kelima, tepi-tepi pelat yang menumpu pada atau tertanam di dalam tembok harus dianggap sebagai tepi yang terletak bebas. Ya, terima kasih Jihan. Jadi ya jadi ini
poin nomor 2 adalah menjelaskan kapan kita pakai tabel 1331 gitu ya. Jadi kalau bebas dan penuh gitu. Nah, selanjutnya Jihan nambahin nih, kalau kapan kita pakai 1332? Kalau bebas dan elastis gitu. Yang poin 3 adalah seperti itu. Nah, lalu poin 4 itu jadi kalau ada nih tepi pelat gitu. Nah, yang dalam perhitungannya dia ini bebas gitu. Jadi ada kayak momen minimum lah, momen tumbuhan itu harus 0,5 kalinya, setengahnya dari momen lapangan gitu. Dan yang untuk dia arah yang sejajar dengan tepi pelat dan 0,3 dari momen lapangan kalau dia tegak lurus dari tepi pelat gitu. Jadi intinya adalah ini adalah momen minimum di tumbuhan. Sebenarnya nomor 4 itu. Gitu. 0,5 buat arah sejajar gitu ya, 0,5 momen lapangan buat arah sejajar, 0,3 momen lapangan buat arah tegak lurus. Gitu aja sih. Terus tepi pelat yang menumpu pada atau tertanam di dalam tembok harus dianggap sebagai tepi yang terletak bebas. Nah, ini nomor 5 nih. Kalau misalkan cuma cuma tembok doang nih tahanannya gitu ya, nomor 5 tuh. Tembok di sini maksudnya adalah tembok bata gitu, sehingga bukan struktural. Jadi kalau yang namanya bata di teknik sipil ya, kalau itu malah membebani, jadi bukan struktural. Kecuali tembok shear wall, jadi tembok beton bertulang gitu ya. Jadi tembok tetapi isinya adalah beton sama ada tulangannya gitu. Itu baru bisa kita anggap dia tembok struktural. Nah, kalau dia ini cuma numpuk ke tembok bata yang bukan struktural gitu, kita harus menganggap dia terletak bebas gitu. Ini poin nomor 5 sebagai tambahan juga. Jadi satu misalkan cuma ditaruh doang di atas balok gitu ya, itu terletak bebas. Kalau dia ditaruh di atas tembok gitu dan tembok itu bukan struktural, bahkan nggak cuma ditaruh deh, tapi tertanam. Tetapi temboknya itu nggak struktural, harus kita anggap terletak bebas. Oke, kita lanjutkan lagi. Muhammad Pasya, bisa untuk bacain? Baik, Bu. 6. Apabila suatu tepi pelat merupakan satu kesatuan monolit dengan suatu balok tepi, maka untuk perhitungan momen-momen lapangan di dalam pelat, tepi tersebut harus dianggap sebagai tepi yang terletak bebas, kecuali apabila dapat ditunjukkan dengan perhitungan bahwa balok tepi tersebut berikut kolom-kolom penunjangnya adalah cukup kaku untuk memberikan perlawanan terhadap perubahan bentuk balok pada tepi itu, sehubungan dengan kemampuan balok-balok pemikul untuk memberi perlawanan terhadap perubahan-perubahan bentuk dari tepi-tepi pelat yang merupakan satu kesatuan monolit dengannya. Maka balok-balok tersebut harus diperhitungkan terhadap momen puntir yang bersangkutan. 7. Sepanjang tepi pelat, tulangan untuk memikul momen lapangan dalam area yang sejajar dengan tepi pelat itu dapat dikurangi sampai setengahnya. Lebar dari jalur tepi ini tidak boleh diambil kurang dari 1/5 dari bentang pelat di arah tegak lurus tepi itu. Oke, terima kasih Pasya. Nah, untuk poin 6 ini, Pasya sebenarnya menjelaskan kalau misalkan balok tepi nih, ceritanya adalah balok tepi. Jadi ini si pelat ini dicor bareng ya kalau gambar kayak gini tuh. Ini kan dicor bareng nih, nggak ada pisahan, nggak ada dilatasi, nggak ada apa gitu. Jadi dicor bareng. Nah, nomor 6 itu ngasih tahu ceritanya kalau balok tepi ini jelas-jelas bebannya nggak simetri gitu. Jadi kan ini yang punya pelat cuma yang kanannya doang lah ya. Jadi ini yang dibebani cuma ke kanannya doang. Kirinya ini kan nggak dibebani. Jadi kalau dibebani kanan doang, otomatis akan ada momen gitu yang membuat pergerakan di tumbuhan itu gitu kan. Nah, jadi harus dianggap bebas gitu ya. Katanya harus dianggap bebas gitu.
kecuali bila apa tadi? Bentar. Kecuali bila dapat dibuktikan dengan perhitungan gitu, kalau si baloknya itu relatif sangat kaku gitu ya, cukup kaku untuk memberikan perlawanan terhadap perubahan bentuk balok pada tepi itu gitu. Terus ya, jadi harus dibuktikan dengan perhitungan gitu ya. Jadi perhitungannya itu ya merepresentasikan ini sih, kemampuan balok-balok pemikul untuk memberi perlawanan terhadap perubahan-perubahan bentuk dari tepi-tepi pelat yang merupakan satu kesatuan monolit dengannya. Gitu. Harus diperhitungkan momen puntir yang bersangkutan gitu. Jadi poin 6 adalah sebenarnya kayak gitu. Menjelaskan kalau balok tepi, karena balok tepi jelas-jelas bebannya nggak simetri. Jadi sekali lagi kalau mau jepit penuh itu ya harus dicor bareng sama si balok, baloknya harus relatif kaku, sama bebannya harus simetri gitu. Gitu. Kalau dia ada di tepi, jelas-jelas bebannya nggak simetri gitu. Lalu poin nomor 7 adalah sepanjang tepi pelat tulangan untuk memikul momen lapangan dalam arah sejajar sama tepi pelatnya itu dapat dikurangi sampai setengahnya. Oh iya ya. Jadi jadi bagian yang momen lapangan boleh kita kurangin gitu ya. Lalu tidak boleh diambil kurang dari 1/5 bentang pelat di arah tegak lurus. Gitu. Jadi bagian tepi-tepi kan jelas bagian tepi-tepi itu yang menonjol momen tumpuan ya gitu. Makanya momen lapangannya boleh dikurangi sampai setengahnya gitu aja sih. Gitu. Lebarnya tidak boleh kurang dari 1/5. Oke. Kita lanjutkan. Sadrina Oktadeoya, bisa tolong bacanya. Delapan di sudut-sudut pelat, di mana bertemu tepi-tepi yang terletak bebas, harus dipasang tulangan atas dan tulangan bawah dalam kedua arah untuk memikul momen-momen puntir di situ. Jumlah tulangan ini untuk kedua jurusan harus diambil sama dengan jumlah tulangan lapangan yang terbesar. Jaringan tulangan ini harus meliputi daerah tidak kurang dari 1/5 bentang pelat di arah tegak lurus tepi yang ditinjau. Pada pelat-pelat dengan LY per LX lebih dari 2,5 harus diperhitungkan adanya momen lapangan positif di arah bentang yang panjang sebesar MLY sama dengan plus 0,2 MLX. Kecuali itu, pada tepi yang pendek harus diperhitungkan adanya momen tumpuan negatif MTY sama dengan minus 0,6 MLX. Apabila pada tumpuan tersebut pelat terjepit elastis atau menerus dan sebesar MTY sama dengan minus 0,63 MLX, apabila pada tumpuan tersebut pelat terletak bebas. Dalam hal terakhir ini, pada tepi yang pendek tersebut juga harus diperhitungkan adanya momen tumpuan positif sebesar MTY sama dengan plus 0,3 MLX. Tulangan untuk memikul momen tumpuan negatif tersebut harus diteruskan sepanjang minimum 1/5 LX. Sedangkan tulangan untuk memikul momen tumpuan positif tersebut harus diteruskan sepanjang minimum setengah LX. Ketentuan-ketentuan dari ayat ini dijelaskan dalam gambar 13.3.1. Oke, terima kasih Sadrina. Jadi poin 8 adalah kalau pelatnya ini pelat ujung nih ceritanya. Jadi kalau di denah ya, dia ini yang ini nih kan ya inilah ya. Yang ini nih bagian ujung banget nih. Di mana bertemunya benar.
di mana bertemu tepi-tepi yang terletak bebas gitu ya, sehingga adanya puntir tadi. Memikul momen-momen puntir di situ gitu. Jadi harus dipasang tulangan atas sama tulangan bawah gitu. Kira-kira harus sama dengan tulangan lapangan yang terbesarnya gitu. Lalu jaring tulangannya harus meliputi daerah tidak kurang dari 1/5 bentang pelat di arah tegak lurus tepi yang ditinjau. Nah, selanjutnya poin nomor 9 yang dijelasin sama Sastrina ini adalah kalau pelatnya ini satu arah gitu. Jadi kalau di PBI bentang terpanjang dibagi bentang terpendek lebih besar 2,5 kan kita 2 ya biasanya ya. Nah, kita bilang kalau 2 gitu biasanya klasifikasi kita adalah 2 gitu. Itu adalah pelat satu arah. Kalau kurang dari 2 gitu kan ya, itu kita bilang pelat 2 arah gitu. Nah, di PBI itu dulu batasnya 2,5 gitu ceritanya. Jadi poin nomor 9 itu adalah kalau pelatnya satu arah. Jadi PBI yang ada di tabel ini bisa kita lihat nih angkanya tuh sebenarnya dari 1 sampai 2,5 gitu. Untuk pelat 2 arah sebenarnya. Nah, kalau misalkan lebih dari 2,5 which is adalah pelat satu arah gitu kan ya. Nah, itu jangan lupa ada ini nih. Adanya momen lapangan positif di arah bentang yang panjang sebesar 0,2 mlx gitu ya. Jadi ini mly itu adalah momen lapangan y. mlx adalah momen lapangan x gitu. Jadi momen lapangan y minimum harus 0,2 dari momen lapangan X gitu. Terus kecuali itu pada tepi yang pendek harus diperhitungkan adanya momen tumbuhan negatif. Jadi MTY-nya, momen tumbuhan Y, itu minimum minus 0,6 momen lapangan X gitu. Terus apabila pada tumbuhan tersebut pelat terjepit elastis atau menerus gitu, itu momen tumbuhan Y-nya minus 0,3 momen lapangan X. Jadi sebesar ini kalau dia terjepit elastis atau menerus. Sebesar ini kalau bebas gitu maksudnya gitu ya. Oke, jadi MLY itu harus segitu, lalu MTY harus minus 0,6 mlx kalau terjepit elastis atau penuh, dan sebesar minus 0,3 mlx kalau dia terletak bebas gitu. Ya begitu ya, pokoknya T tumpuan L lapangan gitu ya. Lapangan itu biasanya momen positif, tumpuan itu momen negatif gitu. Makanya ini minus kan, minus itu karena momen negatif tumpuan. Terus apabila tepi yang pendek tersebut juga harus memperhitungkan adanya momen tumpuan positif. Emang harus ya. Jadi tepi yang pendek itu harus si momen positifnya berarti tulangan bawah. Jadi momen positif tuh kita kasih di bawah untuk pelat. Itu harus setidaknya gitu ya 0,3 momen lapangan X gitu. Ini adalah untuk momen positifnya. Tapi di daerah tumbuhan gitu. Jadi T tumbuhan gitu ya. Terus tulangan yang memikul momen tumbuhan negatif tersebut harus diteruskan sepanjang minimum 1/5 Lx. Sedangkan tulang untuk memikul momen tumbuhan positif tersebut harus diteruskan sepanjang minimum 0,5 Lx. Nah, seperti ini sih keterangannya nih. Jadi ini menjelaskan nomor 9. Jadi kalau misalkan bentangnya ini lebih dari 2,5 gitu ya, sepanjang 0,5 Lx nih, sepanjang ini nih gitu, itu harus ada harus ada
ini gitu, momen lapangan Y sebesar 0,3 momen lapangan X. Gitu. Lalu untuk yang momen lapangan Y-nya 0,3 ini harus ada sepanjang 1/5 Lx. Terus habis itu untuk yang bagian sini ya, berarti sepanjang 1/5 Lx-nya adalah minus 0,6 momen lapangan X-nya. Momen negatif soalnya, jadi minus ya. Terus momen lapangan jangan lupa ini 0,2 momen lapangan X. Momen lapangan di Y harus 0,2 momen lapangan X. Itu sebenarnya ini penjelasan buat poin nomor 9-nya kalau dituliskan dalam ilustrasi. Theodoricus Rio bisa tolong bacain? Ya, Bu. Penggunaan tabel dibatasi dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, beban terbagi rata. Yang kedua, panjang bentang terpendek lebih dari 0,8 panjang bentang terpanjang. Yang ketiga, pada setiap bentang, WU minimum lebih besar sama dengan dari 0,4 WU maksimum. Oke, terima kasih Rio. Jadi batasan-batasan dalam menggunakan si tabel ini gitu ya, itu adalah yang pertama bebannya terbagi rata. Jadi sekali lagi kalau bebannya itu beban terpusat atau beban garis di tengah pelat, di pinggir pelat, pokoknya beban garis gitu, itu kurang representatif gitu. Terus panjang bentang terpendek itu lebih besar sama dengan 0,8 panjang bentang terpanjangnya. Jadi ini LY ya, LY ini LX gitu. Bentang terpendeknya lebih besar sama dengan 0,8 panjang bentang terpanjang. Sama pada setiap bentang WU min itu maksudnya beban meratanya gitu lebih besar sama dengan 0,4 WU max. Jadi ini adalah 3 keterbatasan menggunakan tabel. Jadi ketika nggak masuk kondisi ini sebaiknya tidak menggunakan tabel PBI gitu. Tapi kalau masih sesuai kriteria masih akurat lah menggunakan PBI. Oke, jadi ini ada 2 tabel ya yang akan kita gunakan. Itu adalah 1331 sama 1332. Nah, jadi ngelihat momennya gimana sih gitu ya. Ngelihat momennya itu ini nih. Jadi misalkan masuk ke nomor 2, momen lapangan X, ini rumusnya sih. Momen lapangan X adalah 0,001 QLX kuadrat X. Momen lapangan Y adalah plus 0,001 QLX kuadrat X. Terus momen tumbuhan X minus 0,001 QLX kuadrat X gitu ya. Momen tumbuhan Y minus 0,001 QLX kuadrat X. Jadi lapangan tumbuhan itu maksudnya ya kayak harusnya kalian udah tahu ya. Jadi lapangan itu kalau di tengah-tengah gitu, yang pokoknya ini kalau deket tumbuhan ini adalah tumbuhan kan, yang di sini kan nggak deket tumbuhan, namanya lapangan. Lapangan itu biasanya dominan momen positif. Jadi ditaruh bawah nih tulangannya. Kalau positif taruh bawah ya. Terus tumpuan itu biasanya momen negatif. Jadi bagian atasnya biasanya banyak. Bagian tumbuhan ini biasanya tulangan yang di atasnya yang banyak gitu ya. Nah, sebenarnya kalian samain aja gitu, misalkan semua segini gitu, momen positif taruh aja gitu ya, nggak perlu diputus gitu ya. Lalu momen negatif pasang aja semua, nggak perlu diputus juga, itu paling simpel gitu. Jadi itu adalah desain paling simpel. Momen negatif taruh aja semua di atas, momen positif taruh aja semua di bawah gitu ya. Momen positif lapangan, negatif tumbuhan. Nah, lalu pelat ada 2 arah, ada arah X, ada arah Y. Makanya ada momen lapangan X, lapangan Y, tumpuan X, tumpuan Y, kayak gitu. Terus, nah nanti
si angkanya ini itu masuk ke rumus ini, gitu sih. Gitu. Jadi Q adalah beban gitu ya, Lx adalah bentangnya gitu, lalu X-nya adalah angka yang akan dimasukkan. Nah, jadi sebenarnya contohnya ini. Nah, ini adalah yang kalian kerjain sebenarnya. Gitu ya. Ini adalah yang kalian kerjain, berarti kalian udah dapat dimensinya sebenarnya. Gitu. Ya udah kita baca aja kali ya. Vigilusemi bisa tolong bacain Vigilusemi. Baik, Bu. Contoh 1. Desain plat lantai untuk panel 4x3 meter interior. Itu beton, FT aksen dengan 20 MPa, FV dengan 240 MPa. Beban hidup dengan 2 kN per meter kuadrat, STL dengan 1 kN per meter kuadrat, belum termasuk berat sendiri. Ukuran balok 15/30 dan 25/30. Modulus elastisitas baja E dengan 2 kali 10⁵ MPa. Bentang bersih ln X dengan 3000 kurang 2 kali setengah kali 250 dengan 2750 mm. ln Y dengan 4000 kurang 2 kali setengah dikali 150 dengan 3850 mm. Betos dengan ln Y per ln X dengan 3850 per 2750 dengan 1,4. Oke, terima kasih Vicky Liuzemi. Jadi ini sama yang telah kalian kerjain tuh. Jadi intinya adalah disuruh desain pelat, gitu ya. Nah, sekali lagi kalau desain pelat itu berarti satu butuh ukurannya, which is adalah tebalnya, gitu ya. Yang namanya desain, ini adalah satu ukurannya. Satu ukurannya, dua tulangannya, gitu kan ya, tulangannya. Nah, pokoknya kalau pertanyaannya suruh desain gitu, pokoknya satu ukurannya berapa, dua tulangannya berapa gitu. Nah, buat ketulangannya jangan lupa butuh tahu gaya dalam. Nah, jadi kalian udah cari tahu tuh sebenarnya ukuran dengan tebal, berarti tebal pelatnya itu minimumnya berapa gitu. Jadi nomor 1 ini bisa kalian coba dengan sama nih kayak gini. Jadi awalnya kalian asumsikan alfa sama dengan 2 gitu kan ya. Nah, ini rumusnya salah nih, ini 1400. Jadi harusnya kalian justru benar gitu ya. Jadi yang kalian kerjain justru lebih benar daripada ini gitu ya. Lalu ini pokoknya pakai rumus yang 1400, ini salah, ini pakai 1500. Terus ya udah kita coba lihat ya. Harusnya pakai yang ini kan. Harusnya pakai yang ini nih karena dia alfanya lebih besar dari 2. Nah, ini juga salah ya. Harusnya 36 plus 9 beta. Nah, dia masih pakai yang bawahnya. Dia juga salah berarti bawahnya. Nih, harusnya 9 beta aja. Oh, iya ini cuma salah tulis berarti ya. Ya ini dia cuma 9 beta sih. Ini salah tulis juga nih. Gitu. Jadi, salah begininya berarti. Ini 1400. Dan ini harusnya cukup 36 plus 9 beta. Ini gitu. Nah, justru kalian harusnya benar nih, gitu kan. Nah, jadi udah dapat H minimum diambil H sekian gitu. Nah, saran saya bulatkan per 25 mili biasanya ya. Ya, sebenarnya nggak harus 25 sih. Per berapa ini? Per 10 lah ya. Jadi, misalkan dibutuhkan 100
15 misalkan. Nah, itu kalian buletin ke 120 gitu. Jangan lupa ini minimumnya juga ya, minimumnya adalah 90 sih minimumnya. Kalau yang ini minimumnya 125. Oke, terus kalian ngebuletin gitu ya, jangan kegedean ngebuletinnya ya. Jadi desainnya optimum aja gitu. Nah, setelah kalian buletin, kalian harus ngelihat kayak gininya ya, T efektif. Karena T efektif adalah seperti ini. Yang ini nih, harus dicari bentuk T-nya seperti apa gitu. Terus karena 2 ukuran balok, jadi harus mau nggak mau ada 2 ukuran T gitu kan ya, gitu. Nah, lalu kalian cari inersianya. Nah, ini McBan ya, ini inersia T-nya ini dari McBan. Lalu inersia pelatnya cuma 1/12 BA pangkat 3, tapi harus dilihat juga ya ukuran pelatnya gimana. Itu berarti lihatnya gini, setengah ke kanan, setengah ke kiri gitu. Terus ya udah, alfa adalah inersia balok dibagi inersia pelat. Lalu yang bentuk kayak gini gitu, dapat McBan-nya ini gitu, terus inersia pelat seperti ini sehingga alfanya seperti ini gitu. Nah, yang bentuk ini ada 2, bentuk ini ada 2, makanya 2 kali alfa yang pertama ditambah 2 kali alfa yang kedua dibagi 4. Oh, ternyata segini, lebih besar dari 2. Oke, sehingga tebal pelat bisa kita gunakan. Jadi kita lanjut nih gitu. Nah, ini udah kalian kerjakan nih, justru malah kalian yang benar gitu ya. Jadi di sini angkanya salah ya. Jangan dilihat angkanya. Justru malah yang benar kalian. Nah, setelah udah dapat tebal pelat, kita harus ngedesain tulangannya kan gitu. Nah, sekali lagi, buat ngedesain tulangan harus tahu gaya dalam gitu. Nah, disinilah kita pakai PBI. Jadi sebenarnya kalian bisa lanjutin tuh dari yang kalian udah jago nyari pelat ya, tebal pelatnya gitu. Berarti kalian udah jago gitu. Ya, sekali lagi ini bentuknya T ketemu T ya, tapi beda ukuran balok. Jadi hati-hati nanti kalau pelatnya yang beda, bentangnya beda, jadi setengah kanan beda, setengah kiri beda. Terus belum lagi kalau misalkan baloknya tepi gitu, jadi bentuknya L gitu. Jadi paling nanti bisa di situ tuh gitu bisa jadi seperti itu juga gitu ya. Misalkan nanti soalnya gitu. Jadi jangan dilupakan bagaimana bentuknya T sama L seperti yang udah kalian coba. Nah, setelah itu lanjut, karena udah tahu tebalnya ya, tebal 100 boleh kan tadi, maka tebal pelat 100 bisa digunakan. Nah, kita lanjut ke sini. Carisata Haradiva, bisa ngomong bahasain? Bisa, Bu. Beban merata terfaktor. Sama dengan WSDL ditambah berat sendiri pelat. Sama dengan 1 ditambah 0,12,24 sama dengan 3,8 kN per meter kuadrat. WLL sama dengan 2 kN per meter kuadrat. WU sama dengan 1,2 WDL ditambah 1,6 WLL sama dengan 7,856 kN per meter kuadrat. Dari tabel 13.3.1 dengan kondisi pelat terjepit penuh pada tempat sisinya, LX sama dengan 2,75 meter dan beta sama dengan 1,4 didapat momen pada pelat sebesar MIX sama dengan 0,001 dikali Q dikali LX kuadrat kali 34 sama dengan 2019,974 kNmm per meter. MLY sama dengan 0,001 dikali Q dikali LX kuadrat dikali 18 sama dengan 1069,398 kNmm per meter. MTX sama dengan minus 0,001 dikali Q dikali LX kuadrat kali 73 sama dengan
minus 4337,003 kNmm per M. MT-nya sama dengan minus 0,01 dikali Q dikali LX kuadrat kali 57 sama dengan minus 3386,427 kNmm per M. Oke, terima kasih Carisa. Nah, jadi kita masuk ke ini ya. Lagi ukuran udah dapat, kita masuk lagi nih. Kita butuh berapa tulangannya. Untuk tahu berapa tulangan kita butuh gaya dalam. Nah, disinilah kita menggunakan tabel PBI ini. Gitu. Jadi ceritanya kan dia sekarang ini dia pelat yang nomor berapa nih gitu. Nah, dia jelas-jelas pelat nomor 2 karena dia jelas-jelas ada di tengah-tengah ya, bentangnya kan pasti simetri ya gitu. Jadi terjepit penuh di tengah gitu ceritanya. Nah, jadi kita masuk yang nomor 2 gitu, yang ini ya, yang 1331 nomor 2. Nah, lalu kita tahu rasio bentang ininya 1,4. Jadi kalau di tabel ya kita cari yang 1,4 ya. Nah, ini pas nih kebetulan 1,4. Jadi kalian nggak perlu interpolasi. Kalau misalkan dapatnya 1,45 ya interpolasi ya gitu. Ya udah angka ini diambil nih 34, 18, 73 sama 57. Kita masukkan ke rumus yang ini gitu. Yang udah dijelasin sama Carisa juga. Nah, jadi kan rumusnya butuh ini ya, butuh beban merata tuh. Ya ini rumusnya udah di copy paste lagi lah ya. Ini rumusnya tadi si 34 18 ini dimasukin, jangan lupa ya masukin ke rumus gitu. Nah, jadinya ini nih. Ini gitu kan. Nah, buat masuk ke situ kan harus tahu beban ya, Q-nya. Jangan lupa Q-nya adalah beban terfaktor. Jadi harus 1,2 dead load ditambah 1,6 live load. Nah, dead load-nya sendiri itu diketahui di soal baru SDL-nya gitu. Sedangkan ada berat sendirinya si pelat gitu ya. Jadi harus ditambah sama gamma dikali tebal. Nah, ini kebetulan ini salah lagi nih. Ambilnya ketebalan pelat 12. Tadi dia 100 padahal. Jadi ini harusnya 0,1 harusnya gitu. Pokoknya ini tebal dikali gamma ya gitu. Gamma beton 24 kN per meter pangkat 3. Nah, terus ditambah SDL diketahui 1 kN meter persegi per meter persegi. Udah deh dapat begini nih IDL gitu. QLL diketahui soal 2. Coba kita lihat lagi 2 kan diketahui. Nah, sehingga kalau difaktorin 1,2 dead load ditambah 1,6 live load sama dengan 7,856 kN meter persegi. Nah, ini yang bakal jadi Q di sini. Gitu. Terus ya udah deh masukin aja rumusnya gitu. Itu aja. Dapatlah momen, oh ya ini L nih lapangan ya, momen lapangan X gitu. Momen lapangan Y. Momen tumbuhan X, momen tumbuhan Y gitu ya. Jadi L itu adalah lapangan. Lalu ini tuh bentuk momennya itu nggak kayak balok ya. Jadi kalau pelat itu per meter lari. Jadi makanya 1 kN milimeter per meter. 1 kN milimeter per meter. Jadi gitu. Jadi ini adalah momen dalam 1 meter ceritanya gitu. Jadi butuh tulangannya berapa? Sekali lagi kalian tinggal seperti ngedesain balok tapi lebarnya 1 meter. Gitu. Jadi nanti yaitu ya AS perlu gitu kan ya kalian. Terus nanti karena ini lapangan X berarti taruh di bawah tulangannya gitu dan yang ke arah X gitu. Jadi AS perlu berapa nanti misalkan berapa gitu ya milimeter persegi gitu. Nah, itu pasang dalam 1 meter. Gitu. Oke, nah ini lanjutannya sih. Ya ini buat nulangin ya. Wilbert Kennard bisa tolong bacain. Ya, Bu. Penulangan pelat
tulangan tumpuan arah X, MTX sama dengan minus 0,001 kali Q kali IX kuadrat dikali 73 sama dengan minus 4.337,003 kilonewton milimeter per meter. Diambil lebar plat per 1 meter sama dengan BW sama dengan 1000 mm. Momen nominal penampang MN sama dengan MU per Pi sama dengan 4.337,003 per 0,9 sama dengan 4,82 dikali 10⁻⁶ NMR. Pakai tulangan diameter 8 mm dan selimut beton 25 mm, maka jarak pusat tulangan ke serat atas terluar adalah D sama dengan 120 kurang 25 kurang setengah kali 8, yaitu sama dengan 91 mm. Asumsi panjang lengan momen JD sama dengan 0,85 menjadi 0,9D dan asumsi tulangan tarik leleh sehingga luas tulangan yang diperlukan sebesar AS perlu sama dengan MU per Pi kali FV kali J kali JD sama dengan MN kali E dibagi FV kali JD sama dengan 4,82 kali 10⁻⁶ dibagi 240 kali 0,9 kali 91 sama dengan 245,16 mm kuadrat. Ya, terima kasih Wilbert. Jadi masalah PBI itu berhenti cuma dapat momen ini. Habis itu kita tinggalkan PBI-nya. Kita balik lagi ke bagaimana nulangin ini sama kayak beton 1 gitu. Jadi ya udah, ini kan dapat momen segini kan. Kita anggap aja nulangin balok dengan lebarnya itu B-nya semeter, 1000 mm. Jadi kita mau cari nih kebutuhan tulangan dalam 1000 mm. Ya udah, terus kayak gini ya, MN sekian, lalu kita harus tahu dulu kedalaman efektif dulu. Itu ya tebal dikurangi cover gitu kan ya. Oh ya, cover pakai aja 25 gitu. Tebal kurangi cover dikurangi setengah diameter 8 karena rencananya mau pakai diameter 8. Terus dapat 91D-nya. Terus ya udah, kita udah terbiasa ya rumus ini gitu, AS perlu itu dapat sekian. Nah, kira-kira berapa itu butuh berapa tulangan diameter 8 tuh 245 ini gitu. Darian Jericho bisa tolong bacain? Darian Jericho nggak ada nih? Ya Bu, maaf Bu, tadi agak delay, agak patah-patah Bu suaranya. Syarat tulangan minimum untuk pelat sesuai ACI SEC 10.5.4 yaitu P minimal rho minimal itu rho kan Bu maksudnya? Ya. Rho minimal 0,0018 kali B kali H atau sama dengan 216 mm kuadrat, lebih kecil daripada AS perlu. Pakai tulangan 850 dengan AS 335 mm kuadrat. Dengan cara perhitungan yang sama dilakukan perhitungan penulangan plat arah X untuk daerah lapangan, penulangan daerah arah Y untuk daerah tumpuan dan lapangan. Hasil perhitungan dapat dilihat tabel 4.1 dan sket tulangan pada gambar 4.2. Tabel 4.1 penulangan plat. Arah X ada tumpuan dan lapangan MU 4.3 4 kali 3 kali 10⁻⁶. Lapangan 2 kali 1 kali 10⁻⁶. Arah Y
tumpuan 3 kali 4 kali 10 pangkat 6, lapangan 1,1 kali 10 pangkat 6, MN tumpuan 4 kali 8 kali 10 pangkat 6, lapangan 2 kali 3 kali 10 pangkat 6, array tumpuan 3 kali 8 kali 10 pangkat 6, lapangan 1 kali 2 kali 10 pangkat 6. AS perlu arah X tumpuan 245 kali 2, lapangan 117 kali 1. Arah Y tumpuan 191 kali 4, lapangan 61 kali 1. Arah X, tulangan pakai arah X 8 150, arah lapangan 8 200. Arah Y 8 150, arah Y lapangan 8 250. AS pakai 335 untuk tumpuan lapangan 251, arah Y tumpuan 335, arah Y lapangan 201 kali 1. Oke, terima kasih. Ya ini koma ya, ini koma. Jadi ini udah milimeter, jadi maksudnya koma. Nah, kan tadi udah dapat AS perlu ya tadi ya, udah dapat AS perlu. Jangan lupa ngecek ada yang namanya AS minimum. Jadi kalau di peraturan selalu tuh ada AS minimum, AS maksimum, lalu habis itu spasi maksimum, spasi minimum, dan seterusnya gitu. Diameter minimum, dan seterusnya gitu. Nah, untuk pelat sendiri, tulangan minimumnya, AS minimumnya itu adalah pakai ini, rho minimum, 0,0018 pH. Gitu. Jadi, 0,18% lah ya dari luasannya. Nah, itu ternyata AS minimumnya 216 gitu. Nah, dia kurang dari AS perlu, berarti sama dengan AS perlunya govern ya. AS perlunya butuhnya 245, minimumnya 216. Oh, berarti AS perlunya govern, kan? Nah, jadi butuh tulangan berapa nih? Kita masukin yang ini 245 ini. Oh, ternyata kalau pakai tulangan 8 jarak 150 gitu ya, dalam 1 meter, berarti ada berapa tuh? Hitung aja ya. Jadi 1 meter dibagi 150 gitu ya. Itu kira-kira ada berapa tulangan D8. Nah, itu total itu ada 335 mm persegi gitu. Nah, berarti udah dapat tumpuan X ya, tumpuan X. Tumpuan X. Ya, ini udah dapat nih. Ya, ini udah sekolom itu udah dapat lah gitu kalau disusun kayak gitu, kalau direcap gitu ya. MU-nya sekian, MN-nya sekian, AS perlunya sekian. Boleh tambahin satu lagi lah ya biar nggak pusing. Ini AS min gitu. Biar kadang-kadang lupa nih. Jadi banyak ya ini tambahan, kadang-kadang banyak yang lupa tentang AS minimum. Sehingga nanti masangnya tulangan pakainya ini pakai AS perlu. Ya kebetulan kalau tumpuan X AS minimum, AS perlunya lebih besar daripada AS minimum kan. Nah, tetapi coba kita lihat nih buat yang lapangan. Jadi ini caranya sama ya. Ini diambil ini ya. Ini berarti lapangan X misalkan ya. Lapangan X. Nah, ini diambil 2019,974. Itu lapangan X-nya diambil, lalu kita tulangin, kita ikutin lagi gini ya. Kita ikutin sampai sini gitu. Nah, ternyata AS perlunya 117. AS minimumnya kan ini gitu kan ya. Berarti yang govern adalah AS minimumnya. Nah, ini kebanyak yang suka salah di situ tuh. AS minimumnya govern tapi lupa dicek bahkan gitu, sehingga nulanginnya pakai AS perlu gitu. Padahal AS perlunya cuma 117 gitu. Nah, kalau pakai AS minimum gitu, itu berarti kan harusnya ya, jadi kita pasang tulangannya berdasarkan AS minimum gitu. Nah, ini coba
dicek aja gini apakah benar 8200 ini udah memenuhi 216. Tuh. Terus ya ini memenuhi sih ya, kan 251 terpakainya. Berarti memenuhi 216. Sedangkan butuhnya 117, tapi dia pasangnya 251. Nah, selanjutnya adalah sama, kita pakai tumpuan Y. Ambil aja tumpuan Y yang ini nih, gitu ya. Lalu habis itu sama caranya sama gitu ya. Sama gitu hingga ketemunya ini. Berarti perlunya 191. Padahal AS minimum 216 ya. Berarti ya sekali lagi yang cover adalah AS minimum gitu. Tetapi yang dia pasang adalah 8150. Ya mungkin biar sama kali ya. Jadi ininya misalnya ini. Jelas-jelas memenuhi AS perlu dan juga memenuhi AS minimum kalau pasangnya 335. Terus habis itu lapangan Y terakhir ya, lapangan Y ya udah ambil yang ini nih. Lalu caranya sama terus, ini sama ya, sama. Hingga akhirnya dapatnya ini. AS perlunya 61 jelas-jelas sangat jauh ya dari AS minimum. Kita yang cover adalah AS minimum. Ya, dia pasangnya 8250. Jadi terpakainya 201,1. Bentar. Ini salah berarti ya. Kan AS minimum 216. Oh, ini nggak boleh nih. Ini nggak boleh ya, ini berarti salah. Harusnya minimal lebih dari 216, tapi dia masangnya masih 201,1. Masih kurang gitu, masih kurang dikit. Ya harusnya dia pasangnya ini aja 8200 nih. Ini harusnya pasangnya 8200 lah. Ini salah ya, harusnya 8200 aja dia pasang. Sehingga setidaknya ada 251. Sehingga lebih dari AS minimum gitu. Nah ini contoh-contoh kandidat yang salah nih. Biasanya kalau di ujian kayak gitu tuh AS minimumnya lupa sehingga tulangan yang dipasang kurang dari AS minimum, mengikuti AS perlu ini yang kurang dari AS minimum. Jangan lupa AS minimum itu hukumnya wajib karena untuk mengatasi muai susut dan juga beban temperatur. Ya, sehingga kalau digambar nih kayak gini nih, tulangannya udah dipasang semua. Tapi sekali lagi nih, ininya salah ya. Karena kurang kan, ternyata kurang kan 201, AS-nya 216. Jadi harusnya 8200 lah, ini harusnya 8200 gitu. Tapi kayak gitu cara gambarnya. Biasanya ini yang kita submit ke owner, ke kontraktor, gitu gambarnya kayak gini. Nah, buat ngebaca ini juga keterampilan membaca gambar ya. Jadi kalau ada kayak gini nih, berarti dia ini tulangan atas. Jadi kayak gini nih. Itu mata kita dari sini. Jadi kayak gini tuh ada tulangan atas, dia tulangan bawah. Jadi kalau gini mata kita gini ya ngeliatnya. Gini. Jadi ini atas, ini bawah. Nah, buat yang ini mata kita gini. Ini atas kan, ini bawah. Gitu. Ya, gambarnya bisa kayak gini. Terus ini bisa diputus kan, ini kan diputus. Nah, sebenarnya mau dilanjutin semua juga boleh sih. Jadi nggak ada pemutusan gitu. Kalau mau paling simpel dilanjutin semua. Gitu. Tapi ya kalau diputus akan lebih optimum. Tapi mutusnya boleh berapa sekali lagi itu ya kayak ini tadi apa tadi 1/5 gitu ya. 1/5 lalu setengahnya mutusnya harus mengikuti ini gitu ya. Jadi nggak bisa sembarang mutus gitu. Oke deh, ada pertanyaan. Jadi ini kalian udah bisa ngedesain pelat 2 arah nih pakai PBI. Jadi misalkan di tugas besarnya udah ngedesain pelat gitu, pelat 2 arah gitu, berarti bisa kalian terapkan lah gitu si PBI ini gitu. Permisi Bu, mau bertanya.
boleh. Untuk perhitungannya itu selalu harus diasumsi alfa M-nya lebih dari 2 ya, Bu? Enggak sih sebenarnya. Jadi boleh alfa lebih besar 2, lebih dari antara 0,2 sampai 2 atau kurang dari 0,2 gitu. Cuma mungkin kebanyakan itu jatuhnya kenanya gitu, alfanya lebih besar dari 2 gitu sih. Sama satu lagi, Bu. Kan di soal itu tidak diberitahu kondisi pelatnya itu terjepit bebas atau terjepit penuh. Cara tahu atau cara menentukan dia masuk ke tabel yang mana tuh gimana caranya, Bu? Bentar. Tapi terjepit bebas nggak ada ya, adanya terjepit elastis, terjepit penuh, sama bebas. Ada 3 ya. Jadi nggak ada terjepit bebas gitu. Nah, kalau misalkan dikasih tahu di soal jelas-jelas dia nggak monolit, langsung jelas dia bebas gitu ya. Gitu. Kalau dikasih tahu dia ini monolit nih gitu ya. Nah, selanjutnya kira-kira bebannya simetris enggak gitu yang kedua. Nah, kalau baloknya kayak gini kan dia di balok interior kan ya ini ya. Jadi pasti kan bentuknya ya jelas-jelas T kayak gini. Pelatnya juga akan T. Nah, terus selanjutnya ini bebannya itu simetri atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan dia balok interior gitu, jelas-jelas pelat di kanan ada, di pelat di kiri ada gitu, dan bentangnya sama gitu misalkan ya. Nah, itu pasti dia simetri sih. Jadi dia masuk ke kira-kira dia simetri gitu ya. Kalau misalkan dia jelas-jelas enggak simetri, biasanya tepi berarti ya. Itu ada kemungkinan dia terjepit elastis karena bebannya udah satu nggak simetri gitu. Pertanyaannya adalah apakah baloknya sekaku itu gitu ya untuk menahan rotasi akibat bebannya nggak simetri gitu sih. Jadi setidaknya kalau bebannya simetri, ya berarti beban di kanannya misalkan kayak gini tadi, yang kanannya ini akan merotasi ke sini, nah ini di counter karena bebannya simetri sih setidaknya itu. Nah terus ya kira-kira 300, 150 sama 300, 250 itu cukup kaku lah dibandingkan dengan pelat setebal 120 atau 100 gitu. Jadi relatif lebih ke terjepit penuh gitu, karena tadi ya bebannya simetri, dia adalah balok interior, lalu ukuran baloknya dibandingkan sama ketebalan pelatnya itu kira-kira cukup kaku lah gitu untuk itu gitu. Itu kira-kira bisa masuk lah buat terjepit penuh gitu. Itu sih. Jadi gimana? Jadi kalau misalkan dia kira-kira baloknya cuma ditaruh doang, jelas-jelas kita masukin aja bebas. Terus kalau kira-kira dia bebannya tidak simetris, lalu ukuran baloknya relatif kecil gitu, atau mungkin cuma ditaruh doang gitu, nah itu bisa jadi kandidat terjepit elastis. Gitu. Baik Bu. Sama Bu mau tanya lagi. Ya. Kalau misalnya dalam perhitungan kita mendapat nilai H minimum itu lebih dari minimal asumsinya, itu berarti asumsinya dirubah ya Bu? H minimum lebih dari minimal asumsi. Oh iya, tapi kan H minimum dari ini aja kan, dari ini gitu. Jangan lupa di cross check. Jangan lupa di cross check ini, jangan lupa di cross check sama yang ini 90-nya gitu, lalu kita bulatkan ke atas. Terima kasih Bu. Ya sama-sama.
Oke, ada lagi. Bu, Ya, saya ingin bertanya, Bu. ya gimana, Steven? Yang tadi soal dimensi tulangan itu, Bu, diameternya itu nggak harus sama semua kan ya, Bu ya? Nggak harus, misalkan kita asumsi di tumpuan X tuh diameternya 8, di tumpuan Y atau lapangan nggak harus 8 juga kan ya, Bu? Ya, boleh, benar. Jadi, tapi sebaiknya sih harusnya, ya kalau pelat tuh kan selimutnya 25 gitu, biasanya 8, 10 diameternya gitu sih. Boleh 8, boleh 10 gitu. Kalau buat jaraknya sendiri, Bu, berarti kita harus ini ya, Bu, cari satu-satu, yang penting harus lebih besar dari AS minimum. Jaraknya sendiri kita ini dari ini ya, N perlu aja. Jadi AS perlu ini sekian. Ini tuh dalam 1 meter gitu kan. Nah, kan berarti tinggal N sama dengan AS perlu dibagi A 1 tulangan kan. Misalkan butuhnya ternyata berapa tuh? Butuhnya 5 misalkan. Ya ini ngarang aja ya. Butuhnya ternyata 5 kan, berarti dalam 1 meter ada 5 tulangan. Berarti kan jarak antar tulangannya ya 1000 dibagi 5, jadi 200 gitu. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi. Ya, hari ini nggak ada kuis lah. Jadi hari ini silahkan pelajari ini. Kita nggak tahu nih kapan kuis lagi. Pokoknya hari ini ya udahlah, nggak usah ada ya. Jadi sebenarnya ini adalah lanjutan dari yang udah kalian kerjain gitu ya, terus dilanjut sampai bagaimana PPI-nya. Gitu. Jadi kalau kuis kalian lanjutin sebenarnya desain tulangannya kayak gini. Gitu. Ya 8200 ya ini ya, 8200 karena ternyata ada yang salah. Nah, jadi kayak gitu ya, kalau misalkan ada contoh soal dikritisi kan, loh ini kok gini ya, loh ini angkanya dari mana ya gitu ya. Jadi bisa jadi itu salah tuh gitu. Contohnya ini udah banyak ya kita nemu salah. Jadi di sini salah ya, ini nulis rumusnya juga salah gitu. Jadi harusnya justru hitungan kalian yang benar. Terus habis itu tadi ini juga nih, tapi katanya tebalnya 100 tapi sekarang jadi 12. Terus sama tulangan minimumnya ini di sini salah ya. Harusnya dia kena tulangan minimum. Oke, dan kebanyakan tipikal kalau ujian salahnya juga itu sih. Gitu. Ya, oke, paling segitu aja boleh hari ini.